datang kembali di channel aku. Bagi yang belum klik tombol subscribe-nya, jangan lupa diklik dulu. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalau aku ada upload video, jadi teman-teman bisa langsung nonton gitu video aku. Oke? Nah, jadi kalau cerita sebelumnya kan aku nyeritain tentang kisah Endah yang diganggu saat dia kuliah yang berada di Yogyakarta di rumah tantenya, karena memang itu kesalahan Endah juga. Tapi kali ini aku bakalan ceritain kisah tentang anak-anak SMA yang bener-bener trauma banget, sampai trauma untuk ke kolam renang umum. Nah, penasaran kan sama ceritanya? Kita langsung aja nih ke ceritanya. Karena apa? Karena bisa jadi ada karena bisa jadi ada fakta di balik cerita, atau cerita ini adalah fakta. Nah, jadi cerita kali ini itu diceritakan oleh seseorang yang bernama Rani. Nah, Rani ini dia punya sahabat-sahabat SMA-nya nih, nama Mila dan bernama Sinta. Nah, persahabatan mereka tuh bener-bener deket banget gitu, sampai orang tua mereka tuh saling tahu gitu kalau misalkan persahabatan anak-anak ini tuh kayak gimana gitu. Sampai kalau misalkan si Rani ini pulang sekolah dan pulang sekolahnya itu telat atau nggak tahu nih di rumah nggak ada siapa-siapa, kemana si Rani, udah pasti dicariinnya ke si Mila, kalau nggak ke si Sinta. Jadi udah emang kayak serap itu gitu ya, bobrok-bobroknya tuh udah tahu gitu, BFF, best friend forever. Kita panggil aja mereka ini tuh Rani CS gitu ya, jadi biar simpel gitu. Nah, Rani CS ini mereka tuh bersekolah di salah satu SMA negeri di Kabupaten Bandung. Nah, dan jam sekolah mereka ini tuh dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari hari Senin sampai hari Jumat, itu mereka bersekolah dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Sedangkan kalau misalkan hari Sabtu, mereka bersekolah dari pukul 7 sampai pukul 12 siang. Jadi kan kalau misalkan sekolah SMA negeri itu biasanya ada jurusan, ada 2 jurusan, ada jurusan IPA dan jurusan IPS. Dan Rani CS ini tuh menginjak kelas 11 di jurusan IPA. Jadi karena memang sekolah Rani ini belum ada fasilitas untuk berenang, sehingga menyebabkan sekolah Rani itu mengadakan acara olahraga, ujian olahraganya itu di kolam renang umum. Dan ujian olahraga berenang ini diadakannya itu setiap hari Sabtu. Kenapa sih hari Sabtu? Karena memang sekolah Rani tadi pulangnya jam 12 gitu. Jadi mereka pulang jam 12 langsung menuju ke area kolam renang gitu. Tapi itu biasanya. Jadi gini nih ya sistemnya tuh biasanya ya. Sabtu pertama itu untuk kelas 10 IPA gitu. Baru Sabtu depannya itu untuk kelas 10 IPS. Nah, baru Sabtu depannya lagi itu untuk kelas 11 IPA. Baru Sabtu depannya lagi untuk 11 IPS dan seterusnya. Tapi berenangnya kali ini tuh beda, guys. Nah, karena memang sekolah Rani ini mau ada acara, padat gitu acara sekolahnya, sehingga menyebabkan kelas 11 IPA, kelasnya Rani CS ini, digeser jadwalnya dari hari Sabtu ke hari Jumat. Jadi hari Jumat sekolah mengizinkan untuk pulang cepet gitu untuk anak-anak kelas 11 IPA untuk mengikuti ujian olahraga gitu. Nah, singkat cerita, sampailah hari di mana Rani CS ini pergi berenang. Sekedar informasi juga, jadi kendaraan untuk menuju kolam renang itu sekolah membebaskan, tapi dari sekolah ini sendiri mereka tuh nyarter angkot-angkot gitu. Kalau siswanya mau pakai apa aja terserah gitu. Ada yang mau diantar orang tuanya, ada yang mau diantar sama siapa aja, ada yang mau bawa motor sendiri atau mau naik angkot yang disediakan oleh sekolah. Dan Rani CS ini termasuk ke anak-anak yang bawa motor sendiri. Wah, happy banget pokoknya di sepanjang jalan tuh happy banget. Di angkot tuh ada yang nyanyi dangdutan, ada yang teriak-teriak, ada yang heboh banget pokoknya, karena memang motor dan mobil angkot ini tuh beriring-iringan menuju perjalanan ke kolam renang. Perjalanan dari sekolah ke kolam renang itu nggak terlalu jauh, jadi cuma sekitar 30-40 menit gitu ya, dan nggak terlalu jauh-jauh banget lah. Wah, happy banget pokoknya di jalan, karena mereka kapan lagi kan berangkat sama teman-teman satu jurusannya, ya cuman 6 bulan sekali gitu per semester karena ada ujian berenang ini. Karena saking keasikannya di jalan sampai tak terasa kalau misalkan mereka ini tuh udah nyampe di kolam renangnya. Nah, karena kan memang Rani CS ini tuh pakai motor ke kolam renangnya, sedangkan teman-temannya pakai angkot gitu. Jadi ya otomatis Rani CS ini tuh datang paling duluan ke kolam renang. Dan ketika datang mereka langsung berbaris untuk masalah tiketing bersama kolam renangnya. Jadi baris mereka satu-satu masuk ke kolam renang. Dan Rani CS ini itu mereka datang ya paling duluan
dan baris paling duluan, sehingga ketika Rani CS masuk ke kolam renang dan mereka tuh melihat kolam renang itu ya kosong gitu, jadi nggak ada orang, ya orangnya dari teman-teman sekelasnya aja gitu, teman-teman satu angkatannya aja. Nah ketika Rani sedang melihat-lihat sekitar, Rani itu terfokus kepada Mila. Yang dari tadi tuh Mila tuh kelihatannya tuh ngeliatin satu titik, fokus banget gitu, kayak bener-bener diliatin gitu. Mil, kenapa? Oh, enggak apa-apa. Kita duduk di sana aja yuk. Nah, jadi aku tadi lupa bilang nih ya. Jadi sekedar informasi, Rani CS itu kan ada 3 orang nih. Ada Rani, ada Sinta, dan ada Mila. Dan salah satu dari mereka itu sensitif terhadap hal-hal mistis. Tapi sensitifnya itu di sini bukan yang bisa ngobrol gitu atau bisa ngeliat gitu. Ngeliat juga cuma sekedar kayak sekelebat-sekelebat gitu. Jadi sensitifnya tuh lebih ke merasakan gitu ya. Dan dia adalah Mila. Di sini Rani itu sebenarnya udah tahu kalau misalkan Mila itu ngeliat sesuatu pas tadi itu. Cuman memang karakternya Mila ini sendiri, dia tuh nggak bakal pernah bilang kalau misalkan dia ngeliat sesuatu atau ngerasain sesuatu di tempat kejadian atau di waktu kejadian. Jadi nyeritanya tuh udah besoknya atau udah jauh banget dari tempatnya, baru Mila ini tuh nyerita gitu. Nah singkat cerita, karena memang Rani CS ini udah nggak sabar pengen nyemplung ke kolam, buru-buru lah mereka langsung mengajak untuk ke WC, ke kamar mandi kolam renang itu untuk berganti pakaian, karena kan mereka tadi masih pakai seragam gitu, masih pulang sekolah. Nah ketika ganti pakaian ini, WC kolam renang itu ada 2. Dan WC kolam renang ini tuh kecil gitu bisa dibilang. Jadi nggak cukup gitu kalau misalkan dipakai buat bertiga. Sehingga mereka memutuskan WC pertama diisi oleh Rani dan Mila. Sedangkan WC kedua itu diisi oleh Sinta. Nah, Sinta ini di sini tuh tipe-tipe cewek, ya tipe-tipe cewek Jagger gitu. Bukan tipe cewek yang letoy atau misalkan penakut, bukan. Jadi ya udah Sinta sendiri masuk ke kamar mandi ya nggak apa-apa. Udah tuh mereka ganti baju set. Ketika selang beberapa waktu mereka keluar tuh set. Dan yang keluar duluan itu adalah Rani dan Mila. Di sana Rani dan Mila berpikir bahwa Sinta itu ya belum beres ganti bajunya, karena memang kamar mandi Sinta itu masih ketutup. Dan di dalam kamar mandinya juga masih kedengeran air ngocor gitu. Sin, belum beres. Dan dari arah kamar mandi, Sinta pun menjawab, belum nih. Oh ya udahlah, karena belum ya mereka nunggulah, Mila sama Rani nunggu di depan kamar mandi. Jadi posisinya kayak gini ya. Ini kan pintu nih. Ini Mila, ini Rani. Jadi Rani dan Mila tuh adep-adepan, minggirin pintu, paham kan? Tapi selang beberapa waktu, Mila melihat bahwa mukanya Rani itu berubah ekspresi. Mukanya Rani itu seperti orang yang kaget. Dan ternyata Rani melihat dari arah belakangnya Mila, Sinta yang sedang berjalan menuju menghampiri mereka. Kalian ngapain di sini? Tadi aku balik lagi tuh ke tas, ada yang ketinggalan. Ini kosong kan kamar mandi? Aku masuk dulu deh ya, kata Sinta. Di sana Rani dan Mila bener-bener speechless dan mereka tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Rani tuh mikir, lah ini Sinta, terus yang di kamar mandi siapa? Suaranya tuh bener-bener Sinta. Ditambah Sinta ini langsung nyelonong masuk ke kamar mandi yang tadi ada Sinta juga. Dan ketika dibuka gak ada siapa-siapa di dalam. Ya Sinta yang gak tahu apa-apa ya dia masuk, tutup pintu. Rani dan Mila yang di luar tuh yang menyaksikan tuh mereka kayak, hah? Tapi Mila dan Rani di sini memutuskan untuk tidak bercerita kepada Sinta karena mereka tuh takut suasananya tuh jadi speechless, apalagi ini mereka baru datang. Ditambah kejadian ini tuh bukan malam-malam tapi siang bolong. Sumpah berani banget ya Rusakan. Nah mencoba melupakan hal yang tadi, mereka udah kita skip aja, kita lupain, kita langsung aja renang gitu. Ketika udah langsung renang, Sinta ini bilang ke temen-temennya, guys kita naik perosotan yang paling tinggi yuk. Awalnya Mila ini tuh gak mau, karena Mila tuh ngerasa takut jadi gak mau. Tapi karena memang bujuk rayu dari teman-temannya, sehingga Sinta, Mila, dan Rani memutuskan untuk oke lah kita naik tuh ke kolam renang. Oke lah kita naik tuh ke perosotan yang paling tinggi itu.
Nah, jadi gini ya guys, di perosotan itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi ada pemberhentiannya. Jadi kalau misalkan naik tangga nih, ada pemberhentian pertama, itu tuh kayak buat perosotan anak kecil lah. Baru kalau misalkan naik lagi ke atas, itu baru perosotan yang tinggi tapi memang masih lurus. Tapi kalau misalkan naik lagi nih ke atas terus, barulah mereka sampai ke perosotan yang mereka maksud. Perosotan itu tinggi, curam, dan berkelok gitu. Sebetulnya Mila ini tuh udah dikasih peringatan. Kenapa? Karena ketika Mila naik tuh dari tangga pemberhentian 2 ke pemberhentian 3, Mila itu sempet kepleset guys. Sampai kakinya itu ya membiru gitu, sampai memar. Tapi karena udah nanggung di atas nih, ya udahlah, kalau ke bawah juga jauh, ya udahlah naik aja ke atas gitu, langsung aja gitu biar turunnya lewat perosotan. Udahlah, sampailah mereka di perosotan paling atas ini. Jadi mereka memutuskan untuk turun dari perosotannya itu rempet-rempetan gitu guys, ngerti nggak? Yang pertama itu Sinta, Jagger lah Sinta, baru yang kedua itu Mila di tengah, dan yang terakhir itu Rani. Meluncurlah mereka tuh dari atas, gejebur. Wah, seru. Naik lagi, ayo naik lagi. Nah, saat mereka naik ke daratan, mereka tuh kaget karena melihat ada darah di kakinya Mila. Mil. Itu kaki kamu kenapa? Hah? Kaki aku? Oh iya. Mil, coba ke samping dulu, ke samping. Lah Mil, emang gak berasa Mil? Awalnya sih ya nggak berasa, cuman pas tadi kamu bilang jadi berasa sakitnya. Dan ketika mereka membuka celana dari Mila, itu guys lukanya itu lumayan. Panjangnya tuh sekitar 8 sampai 10 cm dengan kedalaman hampir 1 cm, kan lumayan kebukanya ya. Sebenarnya Sinta itu kepikiran sesuatu gitu. Sinta tuh bilang ke teman-temannya, kok aneh ya? Logikanya kalau di perosotan itu ada silet atau ada benda tajam, harusnya yang kena duluan itu Sinta. Kenapa? Kalian ingat kan tadi? Karena Sinta yang paling duluan merosot gitu. Baru Mila di tengah, baru Rani di belakang. Tapi ini anehnya kok malah Mila yang kena, yang berdarah. Nah, ketika mereka tuh ngobrol-ngobrol dan merasa aneh dengan lukanya Mila, lagi-lagi Rani ini memergoki Mila sedang terfokus terhadap sesuatu lagi nih. Tapi kalau misalkan pas mereka masuk ke kolam renang tuh, Rani tuh nggak tahu apa yang diperhatiin Mila. Sekarang tuh Rani tuh tahu apa yang diperhatiin Mila, apa yang difokusin dan dilihatin oleh Mila gitu. Jadi Mila ini melihat ke arah kolam renang, kumuh, berlumut, dan kotor yang ada di sana. Nah, bayangin aja nih ya guys. Jadi itu tuh kolam renang kayak buat kolam anak kecil, tahu kan? Kecil gitu, kotor, kumuh, dan dipagari sekelilingnya oleh sang pemilik gitu. Itu aku aneh banget. Kenapa? Karena kalau memang di sekitarnya itu ya bersih-bersih aja. Tapi kenapa ini kolam satu udah dipagarin kotor lagi gitu kan logikanya. Ya udah Mil, kamu nggak usah ikut renang lagi deh. Takutnya lukanya nanti infeksi lagi. Udah kamu diam aja, duduk-duduk di samping kursi yang dekat kolam renang. Nggak usah ikut renang, takutnya kenapa-napa lagi tuh lukanya. Dan Mila pun mengikuti sarannya Rani gitu untuk gak lanjut lagi renangnya. Jadi dia cuma duduk-duduk di samping kursi-kursi kolam aja gitu, ngeliatin Rani sama Sinta. Nah untungnya mereka tuh udah loh ujiannya, bahkan sebelum mereka menaiki perosotan yang tadi itu, yang tinggi itu. Jadi mereka ujian dulu baru bebas tuh. Jadi memang kalau misalkan ujian berenangnya udah beres, para siswa tuh boleh dibebasin aja gitu. Mau ikut, mau berenang di sana lama-lama, mau pulang, mau apa ya, bebas-bebas aja gitu, mau makan terserah gitu kan. Sampai tak terasa waktu menunjukkan pukul 16.20, udah setengah 5 sore guys. Nah dan karena mereka ini udah mulai bosen gitu ya, udah mau sore dan udah kenyang gitu main-main kolam renangnya, mereka memutuskan game terakhir, yaitu game tahan nafas. Nah, jadi Rani dan Sinta ini main game tahan nafas, sedangkan Mila itu menjadi jurinya. Dan mereka memutuskan memainkan permainan ini di kolam renang dengan kedalaman 2 meter. Jadi supaya mereka itu tenggelam semua gitu, enggak yang mereka ngeringkuk gitu. Padahal tingginya mereka tuh nggak ada yang tinggi guys, jadi cuma sekitar 150 sampai 160 sentian gitu rata tingginya. Tapi mereka ya berani-berani aja gitu masuk ke kolam renang yang 2 meter karena memang mereka bertiga ini tuh ya bisa renang. Nah, oke lah, aku jadi jurinya ya. Kalian yang jadi peserta, yang kalah harus gendong
yang menang 3 keliling ya di kolam ya. Begitulah kata Mila. Dimulailah mereka ronde pertama. Rani dan Sinta masuk ke dalam kolam. Blum, gitu kan. Dan ronde pertama dimenangkan oleh Sinta. Ronde kedua, Rani dan Sinta masuk ke kolam renang. Blum, gitu kan. Agak lama nih. Ronde kedua agak panas gitu. Berubah. Ternyata Sinta yang naik duluan. Rani lah pemenangnya. Ronde ketiga ya. Ini ronde penentuan ya kata Mila. Yang kalah gendong ya. Awas kalau enggak. Masuklah Rani dan Sinta ini ke dalam kolam renang 2 meter itu. Belum. Nah itu di dalam kolam renang tapi udah ngerasa gak kuat banget gitu. Udahlah gak apa-apa aku gendong Sinta juga gitu. Ini udah gak kuat banget. Dan ketika Rani keluar bener aja. Emang Sinta tuh masih di dalam kolam renang guys. Rani tuh nunggu gitu. Kok Sinta gak keluar-keluar? Sin, udah kamu menang, aku yang gendong deh, cepet keluar. Sinta tuh masih diam aja di kolam renang. Merasa Rani ini tidak mendapatkan jawaban dari Sinta, Rani merasa ini tuh udah curiga nih, Sinta kenapa nih? Dan Rani dikagetkan oleh Mila yang tiba-tiba langsung nyemplung ke kolamnya guys. Langsung nyemplung, langsung narik Sinta gitu. Nah di momen ini, Mila dan Rani itu benar-benar merasa merinding guys. Karena apa? Karena mereka itu narik badan Sinta kan. Dan mereka itu merasa tarik-tarikan gitu. Nggak tahu sama siapa, merasa tarik-tarikan aja gitu. Sampai Rani itu merasa nggak kuat gitu narik Sinta. Dan Rani itu teriak, tolongin teman saya, tolong. Sampai ada pria Parubaya yang berlari dari depannya Rani gitu. Langsung belum masuk. Bayangin ya guys, satu Sinta harus ditarik keluar oleh 3 orang dewasa gitu. Dewasa lah, kelas SMA gitu kan besar gitu kan. Mereka narik-narik dan alhamdulillahnya Sinta berhasil dikeluarkan dari kolam renang tersebut. Dan syukurnya lagi, pria Parubaya yang tadi menolong mereka itu adalah memang penjaga kolam renang. Jadi Sinta itu bisa langsung diberikan pertolongan pertama gitu. Dan alhamdulillahnya Sinta sadarkan diri. Dan kejadian pada hari itu ditutup oleh Sinta yang dijemput oleh orang tuanya setelah dikabari bahwa anaknya hampir saja menjadi korban tenggelam. Ceritanya beres? Oh tidak, ceritanya tuh nggak beres sampai situ guys. Jadi sepulang dari kolam renang itu, Sinta mengalami demam dan sakit gitu langsung. Itu kan hari Jumat ya mereka pergi berenang. Sinta itu hari Sabtunya tuh nggak masuk sekolah. Dan pada hari Minggu, Rani dan Mila memutuskan untuk menolong sahabatnya ini gitu ke rumahnya. Nah di sana Sinta barulah menjelaskan semua apa yang terjadi. Saat Sinta di ronde ketiga masuk ke dalam air, tiba-tiba di arah ujung kakinya Sinta tuh merasakan ada sebuah lilitan, melilit gitu ya. Dan ketika Sinta mau naik ke atas, dia tuh susah, badannya nggak bisa dijerakin gitu. Dan tiba-tiba lilitan yang tadi menggenggam kaki Sinta itu tiba-tiba menarik Sinta ke dalam air, sehingga menyebabkan Sinta ini mau gak mau membuka matanya gitu guys. Dan di sana Sinta kaget bukan main karena Sinta melihat ada sesosok perempuan yang kulitnya dipenuhi dengan sisik berwarna hijau dengan mata hitam bulat, hidung yang menyerupai babi, sedang menatap ke arahnya menyeringai. Dan yang membuat Sinta makin panik adalah Sinta melihat bahwa setengah badan dari wanita tersebut itu tidak memiliki kaki, tapi setengah dari badan wanita itu adalah ular yang sedang melilit kaki Sinta. Di sana Sinta mencoba membuka lilitan dari ular tersebut, tapi susah gitu, nggak bisa. Sampai Sinta ini udah mau pasrah gitu. Tapi ketika Sinta mau pasrah, Sinta ini tersadar ketika ada suara yang meneriakinya. Entah suara itu dari mana gitu. Sinta, bangun. Sinta, bangun. Dan karena suara tersebut Sinta terbangun dan melihat sekelilingnya itu udah dikerumuni orang-orang yang ada di kolam renang gitu. Jadi ketika Sinta renang tuh orang-orang tuh udah pada berkerumun gitu loh. Nah itu dari sudut pandang Sinta. Kalau dari sudut pandang Mila itu kayak gimana? Jadi guys, ketika Mila baru memasuki kolam renang, Mila yang sensitifnya ini cuman sedikit bisa dengan jelas melihat ada sosok perempuan cantik yang ada di kolam renang anak-anak tersebut gitu. Kolam renang yang tadi aku jelasin, yang dipagerin sekelilingnya itu, dia tuh bisa ngelihat, tapi Mila tuh ngelihatnya tuh masih kayak samar-samar gitu.
Tapi Mila tuh tahu gitu ada sesosok perempuan yang ada di sana. Dan penglihatan Mila ini semakin jelas ketika Mila ini terluka habis turun dari perosotan itu yang tadi itu. Di sana Mila melihat ada sosok perempuan yang benar tuh sama kayak yang diceritain Sinta, ular, setengah ular gitu. Tapi bedanya di sini Mila melihat sosok perempuan tersebut itu cantik gitu guys. Cantik, ada mahkotanya di kepalanya dan ada mahkota di tangan kiri dan tangan kanannya gitu, kayak ratu gitu, kayak ratu ular gitu. Jadi beda banget sama penglihatan apa yang dilihat oleh Sinta ini gitu. Nah, karena Mila ini melihat sosok ini tuh yang nggak jahat gitu ya, dia cuma nongkrong-nongkrong aja nggak jahat gitu. Jadi ya udah diabaikan aja gitu oleh Mila. Dan ketika Sinta ini tenggelam, kalian ingat kan tiba-tiba Mila ini lari gitu masuk ke dalam kolam. Di sana Mila itu melihat secara samar-samar ketika Sinta nggak balik lagi ke permukaan gitu guys. Di sana tuh Mila melihat di kolam renang 2 meter itu dipenuhi oleh ular-ular yang sangat banyak. Dan di sana ada satu ular yang sangat besar, bahkan hampir memenuhi kolam renang 2 meter itu guys, yang sedang meliup-liup. Dan di sana Mila merasa bahwa situasi ini tuh akan membahayakan Sinta nih, makanya dia bahkan dengan kaki yang terpincang-pincang langsung masuk ke kolam renang dan menarik Sinta. Nah guys, ternyata usut punya usut. Jadi menurut keterangan dari ayahnya Sinta, Sinta ini punya sosok pelindung yang memang sudah ada sejak Sinta ini lahir guys. Dan sosok ular tersebut, sosok ular yang dilihat oleh Sinta dan Mila adalah sosok yang sama. Dan sosok ular tersebut itu adalah peliharaan sang pemilik kolam renang yang memang sejak dari awal sudah mengincar Mila. Maka dari itu Mila yang udah dari awal masuk ke kolam renang langsung bisa melihat sosok tersebut. Mila kan gak terlalu peka tapi bisa gitu melihat, karena itu adalah sambutan dari sang sosok wanita ular. Dan sosok ular ini sebenarnya udah beberapa kali mencoba melukai Mila, dari mulai Mila terpleset lah dari perosotan sampai Mila terluka lah. Itu tuh memang ulah dari dia sengaja. Tapi memang Mila ini karena Mila tidak melanjutkan berenang atas saran dari Rani, makanya sosok itu tidak bisa mencelakai Mila lagi. Ditambah si sosok ini sebenarnya ngerasa keganggu nih sama sosok pelindungnya Sinta. Jadi ngerasa terganggu memang dari awal. Cuman karena memang Mila ini kayaknya gak bakal dapet, sehingga sosok ini tuh mencoba mengincar Sinta. Tapi simpelnya sosok pelindungnya itu lebih jago dari sosok wanita ular tersebut gitu. Udah guys, ceritanya sampai situ aja. Gimana, seru nggak? Kalau seru dan kalian suka sama ceritanya, jangan lupa klik subscribe-nya guys. Jangan lupa juga di komen dan klik like-nya biar aku semangat bikin video-video berikutnya. Nah udah deh, sampai sini aja ya guys ya. Sampai jumpa. Love you.